Maria, teman-teman semuanya. Senang sekali karena hari ini bisa ngobrol santai kita dengan tema penghormatan kepada Bunda Maria. Bulan Maria selalu menjadi momen spesial buat umat Katolik seluruh dunia. Banyak dari kita tumbuh dengan doa rosario dan devosi kita kepada Bunda Maria. Tapi mungkin masih ada juga yang bertanya, sebenarnya kenapa sih Gereja Katolik begitu menghormati Maria? Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama narasumber kita, Pastor Stefanus Ardiwakuseke, MSc. Sudah bersama kita di sini Pastor Ardi yang juga melayani sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado. Selamat datang, Pastor. Selamat aku apa? Iya. Tentunya Pastor sangat dekat ya dengan kehidupan OMK. Jadi pasti obrolan kita pada hari ini akan sangat menarik dan relate untuk teman-teman semuanya. Jadi gimana Pastor hari ini kabarnya? Puji Tuhan, hari ini masih dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dan sehat ya. Masih diizinkan Tuhan untuk melayani di seminari maupun bersama dengan umat khususnya OMK. Puji Tuhan teman-teman. Oh ya Pastor, sebelum kita masuk ke topik utama tadi ya, boleh dong sedikit cerita tentang perjalanan panggilan seorang Pastor Ardi gimana nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama, saya panggilan sebagai orang Katolik dulu ya. Iya. Sebagai orang Katolik, saya itu dibaptis usia 12 tahun, kelas 6 SD menuju kelas 1 SMP. Nah, saya memutuskan menjadi Katolik. Ada satu pengalaman iman di sana, dan setelah mengalami pengalaman iman itu, bukan sebagai orang Katolik, ya, saya bilang, Tuhan, kalau seandainya ini betul adalah jalan yang Engkau tunjukkan, tolong kasih tanda. Ini sama seperti kalau di Perjanjian Lama ada kisah Gideon yang menuntut tanda. Ya, saya juga minta tanda. Dan tanda-tandanya itu makin terang dan jelas ketika saya itu ada di paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Itulah saya ketemu dengan dia nih. Oh iya. Ya, Brian. Ya, saya ketemu sebagai teman PPA. Waktu itu saya sudah aktif di PPA, tapi belum dibaptis. Oh, oke. Nanti kemudian hari kepala sekolah saya, Pak Ernest Tandai almarhum, semoga kini beliau berbahagia di surga, ya, bertanya, "Loh, Adi, kamu sudah dibaptis belum?" "Belum, Pak." "Loh, kenapa aktif PPA?" "Karena diajak oleh pastor." Ya, diajak oleh pastor. Pastor paroki pada waktu itu adalah Pastor Wens Mawikere. Ya, akhirnya diajak membuat proses singkat karena saya sudah aktif di PPA. Ya, akhirnya proses untuk penerimaan memang sungguh-sungguh dibaptis dan menerima 3 sakramen inisiasi. Penerima baptisan, waktu itu cuma 2, dan menerima komuni pertama. Oh, oke. Nah, disitulah kemudian saya yakin, oh ini mungkin tanda-tanda yang ditunjukkan Tuhan kepada saya bahwa ada nasar yang saya buat, yaitu adalah menjadi imam. Oh, wow. Even saya bukan seorang Katolik pada waktu itu. Tapi tanda-tanda itu menunjukkan makin jelas, oh iya, nampaknya ini arah jalan saya ke sana. Dan saya bahagia sekali, dan akhirnya waktu itu saya mendaftar ke seminari Kakaskaser. Setelah saya lulus dari SMP Katolik Pax Christi, saya minta mendaftar di seminari. Saya tes, puji Tuhan lulus, tapi sayangnya ya keluarga waktu itu bilang, coba cari apa ya, pengalaman lain dulu. Siapa tahu ini cuma ikut-ikut ya, karena apalagi waktu itu kita dengan teman-teman PPA, Miss Dinar, itu akrab. Jadi mungkin orang tua jangan-jangan cuma ikut-ikut rame ya. Dan akhirnya masuk ke sekolah, satu sekolah yang saya syukuri ya, SMA Kolej Santo Yusuf di Malang, Jawa Timur. Dan di sana saya juga makin diteguhkan, dan sehingga ketika saya lulus SMA, saya putuskan, oh ini adalah refleksi pengalaman iman saya, dan akhirnya saya putuskan point of no return. Saya memutuskan untuk ambil bagian dalam perjalanan panggilan sebagai seorang calon imam. Pada waktu itu saya masuk ke Seminari Agustinianum Tomohon. Wow. Itu pun sungguh-sungguh di luar ekspektasi dan bayangan saya, karena saya mencoba seminari-seminari di Jawa, terutama di Jawa Timur, dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya teringat dengan nama Seminari Agustinianum ini. Saya live in di Malang ya, Seminari Interdiocesan Malang, saya live in di SVD Provinsi Jawa, juga di Kota Batu, di Serikat CP itu apa ya? Minta maaf saya lupa. Kemudian juga di Okarem, di OCD. Ya, Okarem ya lebih tepatnya mungkin. Nah, kemudian saya akhirnya berujung ke Agustinianum. Di situ saya berproses hampir 1 tahun.
dibantu ya, saya percaya itu karena tuntunan Roh Kudus juga. Lalu saya ambil satu buku yang menuntun saya untuk makin firm lagi dengan panggilan saya. Nama bukunya The Purpose Driven in Life, ditulis oleh seorang pendeta. Oh wow, seorang Ya, pendeta. Namanya Rick Warren. Ya, buku itu terus terang menguatkan dan mengokohkan panggilan saya justru. Begitu. Dan akhirnya saya memutuskan menjadi seorang MSc dan lanjut terus. Sekarang sudah tahun ke berapa? Ke-8 jadi imam. Ke-8 jadi imam. 2018 saya ditabiskan. Wow, seru sekali ya teman-teman ya perjalanan seorang pastor Ari menjadi pastor. Nah, menurut pastor, lingkungan OMK itu berpengaruh besar nggak sih buat panggilan seorang pastor saat ini? OMK ya, OMK. sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Ada banyak anak-anak OMK yang kemudian setelah mereka kuliah, setelah mereka bekerja, itu memutuskan untuk jadi pastor. Itu banyak, ya. Jadi lingkungan OMK yang saya masuki atau yang saya tahu, saya kenal, itu mendukung. Tentu tidak mudah, ya, tidak mudah karena ya ada juga pengalaman-pengalaman dan pergumulan-pergumulan gitu kan. Tetapi OMK saat ini ya, yang saya rasakan sangat mendukung dan menguatkan panggilan seorang calon imam. Oh iya. Ya, baik bagi yang di seminari menengah maupun kepada para frater. Saya waktu sebagai skolastik MSc tahun 2009 sampai 2017, saya banyak bertemu dengan OMK dalam berbagai kelompok, PPA, KMK, OMK itu sendiri, kemudian PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik yang OMK-nya, KTM Youth, KTM Muda Mudi, Legio Maria Junior, banyak sekali. Dan itu saya mesti akui mendukung pengalaman dan juga pembentukan saya sebagai seorang calon imam dan juga seorang biarawan ya. Di sisi lain, ketika saya masih belum masuk seminari, masih SMP, juga bersama dengan Brian ini kami aktif di PPA, kami ikut pertemuan berkala OMK, dan itulah perasaan dan sukacita hidup menggereja. Sukacita, duka cita, nangis dan tawanya itu saya nikmati. Dan karena itu saya bersyukur sekali komunitas paroki saya yang saya alami ya dulu di Paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado adalah paroki yang menumbuhkan saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik. Oh, wow, keren sekali teman-teman. Jadi dulu pastor memang sudah aktif ya dalam kegiatan gereja dari kecil gitu-gitu ya. Sejak sebelum dibaptis ya, sebelum kelas 6 SD itu aktif di PPA. Seharusnya usia saya itu belum usia OMK, dulu namanya Mudika, ya. Tapi saya sudah diikutkan untuk pertemuan berkala Mudika. Pada waktu itu masih istilah pertemuan berkala Mudika Keuskupan Manado ya. Saya ingat sekali tempatnya tuh, Laikit. Ya, di Laikit. Ada beberapa OMK senior yang ada di Tomohon ini, saya pernah ketemu mereka ketika mereka masih usia OMK dan ya sudah kita berbagi pengalaman yang indah pada waktu itu dalam lomba-lomba, dalam ya komunikasi. Hebat. Seperti itu ya pastor ya. Nah, sekarang kita masuk di topik nih pastor, penghormatan kepada Bunda Maria. Nah, kadang masih ada yang bertanya, kenapa gereja Katolik begitu menghormati Bunda Maria? Sebenarnya secara sejarah dan ajaran gereja, apa dasar penghormatan kita kepada Bunda Maria? Apa dasarnya? Alkitab. Alkitab. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Nah, saya bacakan ya. Ketika Yesus melihat ibunya ini di atas kayu salib dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibu." Bapak-bapak gereja dari awal sampai dan juga kemudian berkembang Santo Santa, ajaran-ajaran resmi gereja dinyatakan berkali-kali oleh para paus. Teks ini begitu bunyi dalam gereja. Inilah ibumu. Bukan hanya kepada Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, tetapi kepada seluruh gereja, inilah ibumu. Karena itu setelah Pentakosta, kita ada pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Siapa itu gereja? Kita semua. Istimewa ini Bunda Maria. Ya, jadi apa dasar penghormatan? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Yang kedua, dari Injil Matius, Lukas dan juga bukan Injil tapi dari kitab
lebih tepatnya kisah para rasul, kita lihat bagaimana Bunda Maria itu ambil bagian dalam kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus. Dari dia masih Maria menerima kabar gembira sampai kepada Pentakosta. Ya. Sengsara, wafat dan kebangkitannya, Bunda Maria juga menjadi saksinya. Pentakosta, Bunda Maria jadi saksinya. Istimewa ini Bunda Maria. Sangat istimewa. Jadi kalau mau kenal Tuhan Yesus, ya, harusnya ya kalau mau kenal Tuhan Yesus, orang mesti dengar kalau seandainya Bunda Maria mesti dengar atau mesti membaca apa yang ditulis oleh Bunda Maria. Tapi ya sudah, yang ada dalam kita ini adalah kesaksian dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang saya mau sedikit percaya bahwa mereka pun pasti mungkin mendengarkan kesaksian dari Bunda Maria yang bersama-sama dengan mereka. Karena satu-satunya pribadi yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari dalam kandungan sampai Pentakosta, Bunda Maria. Kalau orang bisa, saya mau bersaksi tentang Tuhan, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyertai saya. Orang dengar dengan sangat luar biasa. Kenapa Tuhan tidak mau mendengar atau bahkan mencintai orang yang bersaksi mengalami Tuhan Yesus dari dalam kandungan sampai Pentakosta? Ingat, Bunda Maria juga ambil bagian dalam peristiwa Pentakosta, ada kisah para rasul bab 1 bab 2. Ya. Jadi begitu istimewa nih Bunda Maria ini. Tapi kita tidak menyembah Bunda Maria. Ya, kita tidak menyembah Bunda Maria. Walaupun Santa Perawan Maria itu begitu istimewa, kita tidak menyembah Bunda Maria. Karena itu orang Katolik tahu sekali, per Maria ad Yesus. Saya tahu, per Maria. Jadi Bunda Maria adalah salah satu yang Tuhan izinkan kepada kita supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Iya, karena banyak banget kan pastor yang nanya apakah menghormati Maria sama dengan menyembah Maria. Kan sudah pastor jawab tadi ya. Iya, karena begitu istimewanya Bunda Maria maka kita menghormati. Iya, betul. Teman-teman OMK, ibu-ibu, bapak-bapak menghormati saya. Karena saya seorang pastor yang melayani sakramen-sakramen terutama Ekaristi, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saya dihormati, tapi tidak disembah. Iya, betul. Apalagi Bunda Maria. Bunda Maria, orang sangat hormati. Kita sangat hormati. Tapi kita tidak menyembah Bunda Maria. Nah, kalau ada orang Kristen kemudian menyembah Bunda Maria, ya, itu pasti akan ditegur langsung oleh Bunda Maria. Ya. Akan ditegur langsung oleh Bunda Maria. Karena apa? Karena Bunda Maria pun dalam Injil Yohanes dikatakan waktu peristiwa di Kana kan, lakukan apa yang dia suruh. Siapa? Ya, waktu peristiwa di Kana, lakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi ujung-ujungnya harus ke sana. Dalam perspektif kami sebagai MSC, ya, spiritualitas hati, di mana kalau salib khas MSC itu ada salib Tuhan Yesus, kemudian Bunda Maria di bawah merujuk kepada Tuhan yang sedang tersalibkan. Itulah istilah itu salib Bunda Hati Kudus, gitu kan? Ya, Maria di bawah menuju kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Jadi Bunda Maria begitu istimewa, kita tidak menyembahnya tapi kita menghormatinya. Istimewa penghormatannya. Kenapa istimewa tadi? Saya sudah bilang itu dari alasan kitab suci, tradisi gereja, tradisi liturgi dan lain-lain. Seperti itu, Pastor ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Pastor. Kenapa Maria mendapat tempat yang begitu istimewa dalam gereja Katolik? Karena semua hidup Tuhan, semua hidup Bunda Maria itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Tadi yang saya katakan, dari Tuhan Yesus, dari Bunda Maria menerima kabar sukacita sampai Pentakosta itu yang ada dalam kesaksian kitab suci. Ajaran gereja bahkan lebih mengingatkan kita lagi dalam tradisi-tradisi liturgi, kebiasaan-kebiasaan saleh, bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Bunda Maria diangkat ke surga. Begitu istimewa Bunda Maria ini. Ya. Jadi karena begitu istimewanya, karena Tuhan sendiri mengistimewakan dia. Kalau Tuhan mengistimewakan dia melalui kata-kata malaikat Gabriel, "Salam Maria, penuh rahmat." Bayangkan ada malaikat yang bilang begitu atas nama Tuhan. Salam, engkau penuh rahmat. Tuhan penuh, artinya tidak ada tambah lagi. Ya, penuh, engkau penuh dengan rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau. Yang puji Bunda Maria ini
malaikat utusan Tuhan. Bayangkan, kita, lalu kita sebagai orang Kristen tidak menghormati Bunda Maria. How come? Bagaimana? Ya, apalagi kita bilang, oh saya orang Kristen tapi saya tidak menghormati Bunda Maria. Ada seorang santo bilang begini, bagaimana mungkin kamu mengatakan mencintai Tuhan tapi tidak menghormati ibunya? Nah itu kan begitu. Iya Pastor, karena kita sudah bicara tentang Bunda Maria ya, pasti nggak jauh-jauh dari doa Rosario. Nah, menurut Pastor sendiri, kenapa doa Rosario punya kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan umat Katolik? Nah, dari pengalaman pribadi, dari bacaan-bacaan yang saya jumpai dari Santo Santa, terutama Santo Yohanes Paulus kedua, ya, juga kutipan-kutipan dalam dokumen-dokumen gereja dari paus-paus ini ya, baik Paus Fransiskus, Paus Benediktus, Yohanes Paulus kedua itu sendiri, Paus, semua selalu mengutip tentang Bunda Maria di bagian akhirnya dokumen-dokumennya. Jadi Bunda Maria itu ya istimewa karena itu, ya. Karena keistimewaan yang Tuhan kasih ke dia, maka kita sendiri mengistimewakan dia, begitu. Harap ini menjawab ya, karena saya agak terdistraksi dengan suara di belakang ini. Iya Pastor. Nah, menurut Pastor sendiri, bagaimana cara supaya OMK atau umat Katolik bisa lebih dekat dengan doa Rosario dan tidak merasa bosan kalau mau doa-doa Rosario itu dah? Biasa kan ada orang dosa manganto atau apa begitu dah. Oh sorry, saya jadi ingat sekarang pertanyaan. Kenapa Rosario begitu istimewa? Nah, kenapa itu menjadi senjata? Ya, dari tulisan dari Paus Yohanes Paulus kedua dan lainnya tentang Rosario, berbicara tentang Rosario. Karena dalam Rosario ini pengalaman iman saya ya. Kalau kita memakai semua misteri, sedih, gembira, mulia, terang, itu semua berbicara tentang Tuhan Yesus. Untayan Rosario dimulai dengan kredo, pengakuan iman. Bapa kami, doa yang diajar oleh Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, ya, itu dari kitab suci. Tuhan sertamu. Itu Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, kata-kata dari malaikat Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-katanya Santa Elizabeth yang terkutip dalam Alkitab. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Itu adalah bahasa gereja perdana yang dibunyikan kembali dalam bentuk untayan doa. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa itu. Jadi begitu powerful karena berbicara tentang Tuhan, pengalaman dengan Tuhan yang hadir dalam sepanjang sejarah gereja. Karena itu begitu powerful. Nah, yang pertanyaan tadi yang kedua apa? Bagaimana cara supaya OMK atau umat Katolik sedunia lebih dekat dengan doa Rosario? Salah satu, saya tidak tahu kenapa ada ungkapan tidak lebih dekat, karena seingat saya dari teks yang saya baca, jurnal yang saya lihat itu, nampaknya salah satu doa yang favorit orang Katolik itu doa Rosario. Doa Rosario. Jadi menurut saya tidak terlalu susah untuk orang Katolik dekat dengan Rosario, begitu. Karena memang beda-beda. Ada yang mau supaya 4 misteri, ya, 4 peristiwa, misteri itu dibuat satu kali atau apa. Tapi intinya kalau untuk Rosario sudah sangat dekat. Tidak mudah untuk anak muda, apalagi sekarang. Tapi dari kesaksian teman-teman yang OMK yang bersaksi ya, semua bilang Rosario itu salah satu doa favorit. Salah satu doa favorit. Itu bisa dilakukan setelah makan malam, setiap hari. Sambil jalan pegang doa Rosario. Salam Maria. Ada macet, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Bapa kami, aku percaya. Doa Fatimah, Yesus yang baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef. Lalu kemuliaan kepada Bapa. Itu doa-doa yang doa itu bukan lagi jadi suatu beban, paksaan, tapi suatu nafas. Dan itu Rosario membantu kita. Jadi saya rasa tidak ada itu yang pengalaman saya terbebani dengan Rosario. Gitu. Jadi doa Rosario bisa di mana saja ya? Di mana saja. Bulan Rosario di bulan Mei atau Oktober gitu-gitu ya? Setiap hari boleh. Setiap hari boleh. Nah, Pastor, kita kan tahu Bunda Maria itu bergelar santa. Apakah Maria sebenarnya sama seperti orang-orang kudus lainnya dalam gereja Katolik? Atau ada perbedaan khusus? Santa, berkata santus, kudus, orang kudus. Dia orang kudus yang istimewa. Istimewa, karena itu dalam gereja Katolik ada istilah latria.
dulia, jadi ini latria, penyembahan kepada Tuhan. Ada dulia, itu penghormatan kepada orang kudus. Tapi ada yang istimewa, hiperdulia, penghormatan istimewa. Itu kepada siapa? Santa Perawan Maria Bunda Allah. Kenapa istimewa tadi? Ya, ambil bagian dalam hidup Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah ibu. Begitu. Nah, Pastor sendiri punya pengalaman iman pribadi nggak sih saat berkesan lewat doa rosario atau devosi kepada Bunda Maria? Saya dibesarkan dengan tradisi Protestan yang kuat. Ya, jadi ketika saya memutuskan menjadi Katolik, itu tidak serta-merta langsung dengan doa-doa rosario, novena 3 Salam Maria, dengan Bunda Maria, dengan dogma-dogma Bunda Maria. Saya pelan-pelan, ya, pelan-pelan dan kemudian menjadi full itu ketika secara apa ya, dalam diri ya, tentu saja saya sudah Katolik begitu. Tapi saya tidak kemudian serta-merta itu menjadi pengalaman yang sangat utuh dalam diri saya. Itu menjadi sangat utuh ketika saya berpastoral di Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Ya, di paroki ini saya juga mendampingi OMK. Salah satu program OMK itu adalah napak tilas, jalan kaki 8 jam ke Sendang Sono. Ini tempat istimewa orang-orang Katolik Jawa, karena ini tempat di mana baptisan pertama ya untuk orang oleh Romo Vanlit. Saya harap saya tidak keliru, ini yang menonton harap memberikan komen kalau saya keliru. Dan ketika 8 jam jalan kaki, berbeda dengan Reli Rosario yang di Manado ya. Ini memang jalan kaki, kita memang berdoa rosario, kalau kita capek kita ngobrol, habis itu kita ada berhenti di beberapa stasiun untuk makan ya. Kurang lebih 8 jam, jadi saya jalan tuh jam 7, tiba di Sendang Sono jam 4 subuh. Di hadapan arca Bunda Maria itu saya menangis. Saya menangis. Pengalaman seperti disapa, dipeluk oleh Bunda Maria. Ini pengalaman spiritual ya, tidak harus tapi ini pengalaman saya semacam direngkuh oleh Bunda Maria. Direngkuh. Itulah membuat saya, wah luar biasa nih Bunda Maria, ya. Apalagi ada satu nyanyian Jawa. Konon saya tanya orang-orang, kalian dengar enggak nyanyian ini? Mereka bilang, "Enggak dengar." Tapi saya dengar nyanyiannya. Tapi nyanyiannya memang bahasa Jawa. Dere Dewi Maria, tentu gengkang mana, boten yen kuwatoso, ibu jangkung tansah. Itu lagu yang sangat dalam untuk orang-orang Jawa Katolik ya. Itu saya juga sedikit terharu kalau ingat itu, pengalaman direngkuh oleh Bunda Maria. Apakah Bunda Maria mengabulkan doa saya? Atau Bunda Maria apa begitu? Enggak, saya cuma pengalaman direngkuh oleh Bunda Maria. Bukan pengalaman apa-apa, direngkuh saja oleh Bunda Maria. Itu yang membuat saya, luar biasa ini memang Bunda Maria ini. Tapi sekali lagi ini pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman gereja, pengalaman pribadi. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, dengan bantuan banyak orang, saya punya kesempatan ke Lourdes. Tapi saya tidak bisa mengulangi pengalaman di Sendang Sono itu. Ya, dengan segala hormat saya kepada orang yang punya pengalaman yang indah dengan Lourdes, saya tentu saja ini pengalaman pribadi, setiap orang tidak untuk dibanding-bandingkan. Gitu. Iya. Jadi sangat berkesan sekali ya. Sangat berkesan di Sendang Sono itu. Teman-teman kamu juga kalau ada kesempatan ke Jawa Tengah, cobalah ke Sendang Sono. Wow, menarik sekali teman-teman. Iya. Semakin dikulik, semakin menyentuh ya perasaannya ya. Nah, sekarang kan Pastor sudah menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado. Pastor pasti tentu bertemu banyak sekali dengan orang muda Katolik. Nah, apa pesan Pastor khususnya untuk OMK dan umat Katolik di bulan Maria ini? Orang muda Katolik adalah orang muda yang dibaptis lajang usia 13-35 tahun. Ini menurut Komkep KWI ya. Nah, pesannya untuk orang muda Katolik, semakin mencintai Tuhan Yesus, mencintai gerejanya, dan kalau kita mencintai Tuhan Yesus dan gerejanya, pasti kita juga mencintai bundanya. Wow, sangat menyentuh sekali. Semakin terharu ya Pastor ya. Nah, terima kasih banyak Pastor atas sharing, pesan, dan perjalanan pastoralnya sudah diceritakan. Nah, semoga lewat obrolan ini kita semua
semakin mengenal Bunda Maria dan semakin bertumbuh dalam kehidupan iman kita, khususnya sebagai orang muda Katolik. Saya Shenly Vigilia Wetik bersama Pastor Ardi dan teman-teman Komsos BHK Boloan pamit undur diri dan sampai jumpa di talk show berikutnya. Terima kasih banyak. Terima Pastor. kasih, Tuhan berkati.